Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kredit pajak luar negeri dalam pajak penghasilan pasal 24. Kami terdiri dari Dwi Wulan Anggraini, Alida Farihatus, Nanda Ayu Rosidah, Tiflana Nurusyifa, dan Sevi Esa Gavini. Definisi kredit pajak luar negeri adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan ini dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Prosedur permohonan ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak ketika penyerahan SPT Pajak Penghasilan, kecuali terjadi force majeure dengan melampirkan ini menurut aturan lama itu dalam PMK 192/2018, aturan dokumen tersebut sudah tidak ada lagi. PMK ini hanya mensyaratkan dokumen-dokumen yang setara dengan surat setoran pajak atau SSP. Yang pertama itu laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak, tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Contohnya, PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Terrific Incorporation di negara X. Pada tahun 2011, Terrific Incorporation memperoleh laba sebelum pajak sebesar 400.000 US dollar. Pajak penghasilan yang berlaku di negara X adalah 20% dan pajak dividen sebesar 10%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut bisa kita lihat, ya ini keuntungan Terrific Incorporation sebesar 400.000 US dollar, sedangkan untuk pajak penghasilan atas Terrific Incorporation-nya 80.000 US dollar. Pajak atas dividennya 32.000 US dollar dan dividen yang dikirim ke Indonesia sebesar 288.000 US dollar. Nah, menjawabnya seperti ini. Pajak penghasilan yang boleh dikreditkan atas seluruh pajak penghasilan terutang PT Alif adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yaitu sebesar 32.000 US dollar. Pajak penghasilan atas Terrific Incorporation ini tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan terutang PT Alif karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Alif di luar negeri. Selanjutnya itu ada objek penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Ini menurut ketentuan lama, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 164/KMK 03/tahun 2002. Yang pertama itu ada penghasilan dari usaha, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Jadi berlaku accrual basis, jadi penghasilan itu diakui pada tahun perolehannya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Jadi, penghasilan baru diakui secara kas. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan KMK. Dan yang keempat,
Itu yang perlu digarisbawahi adalah kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Baik itu kerugian apapun, jadi semua kerugian yang ada di luar negeri itu tidak bisa digabungkan dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang lama. Nah, untuk peraturan yang terbaru sudah diperinci lagi menjadi 8 sumber penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada berdasarkan sumber penghasilan. Yang pertama ada penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya. Yang kedua, negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Selanjutnya ada bunga, royalti, dan sewa sehubung dengan penggunaan harta gerak, negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa berada. Yang C, 1 ada penghasilan sewa berhubung dengan penggunaan harta tidak bergerak. Yang kedua ada negara tempat harta tersebut. Selanjutnya yang D ada 1 penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan, negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan berada. Yang E ada penghasilan BUT, negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan. Selanjutnya ada keuntungan karena pengalihan harta tetap, negara tempat harta tetap berada, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Yang keempat ada negara BUT berada. Selanjutnya ada penghasilan yang dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Yang terakhir ada negara lokasi penambangan berada. Selanjutnya ada saat penggabungan penghasilan. Jadi kapan sih saat penggabungan penghasilan itu dilakukan? Yang pertama, bila di penghasilan kena pajak ada penghasilan dari luar negeri, maka saat itu ada penggabungan antara penghasilan luar negeri dengan penghasilan yang ada di Indonesia, penghasilan neto. Terus yang kedua, pajak dari penghasilan luar negeri itu dapat dikreditkan terhadap PPh terutang yang ada di Indonesia. Jadi bisa menjadi pengurang atas PPh yang diperlakukan di Indonesia. Yang ketiga, dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Jadi, penggabungan ini harus dilakukan pada tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan tersebut. Selanjutnya, ada mekanisme pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri untuk wajib pajak badan. Dalam hal ini yang kita jelaskan di sini adalah khusus untuk wajib pajak badan. Nah, yang pertama, ini berdasarkan peraturan yang terbaru dalam pasal 4 ayat 2. Jadi penghasilan luar negeri yang dimasukkan atau yang dapat digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia yaitu meliputi yang pertama ada penghasilan neto dari usaha, baik itu dari cabang atau perwakilan yang ada di luar negeri. Nah, cabang atau perwakilan di luar negeri ini bisa dalam bentuk subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan. Nah, yang kedua ada penghasilan neto dari penghasilan lainnya. Penghasilan neto dari penghasilan lainnya di sini bisa dalam bentuk dividen seperti itu. Yang hasilnya nanti akan mendapatkan capital gain. Terus ada penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dari trust. Nah, maksudnya trust itu sendiri sesuai dengan ketentuan dalam belai peraturan yang terbaru merupakan skema peraturan atau hubungan berdasarkan perjanjian tertulis. Nah, perjanjian itu antara orang atau badan yang bertindak sebagai pendiri dan pemegang kepemilikan atas suatu harta dengan kewajiban untuk mengelola harta tersebut untuk kepentingan penerimaan manfaatnya. Nah, dalam ketentuan lama berdasarkan KMK tahun 2002 itu tidak diatur secara rinci apakah penghasilan yang dimasukkan itu adalah penghasilan neto atau penghasilan bruto. Namun di dalam peraturan terbaru yang tahun 2018 itu telah diperinci bahwa dan sudah ditekankan bahwa penghasilan yang boleh digabungkan itu adalah penghasilan neto. Nah, selanjutnya di sini akan digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 garis miring PMK 03 tahun 2018.
Nah, pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan atau batas minimum kredit pajak luar negeri itu merupakan apabila menurut P3B atau tax treaty suatu jenis penghasilan itu hanya dapat dikenai pajak di Indonesia, maka pajak penghasilan luar negerinya atas penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi cara menghitung batas maksimum kredit pajak itu bisa dilihat dari 3 cara nih. Nah, kita lihat dari mana yang paling kecil di antara ketiga ini. Jadi yang pertama kita harus melihat dulu jumlah yang seharusnya terutang atau dibayar atau dipotong sesuai P3B itu berapa sih? Itu perbandingan yang pertama. Karena dalam hal ini kita tuh bisa menggunakan P3B karena kalau misalkan kita menggunakan P3B itu jelas tarif pajak luar negeri yang dikenakan kepada kita itu menjadi lebih rendah gitu kan. Terus kita bandingkan dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang di luar negerinya itu berapa. Terus yang ketiga, dengan melakukan perbandingan antara penghasilan yang didapat di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak seluruhnya atau penghasilan kena pajak gabungan, yaitu penghasilan kena pajak dalam negeri dan luar negeri, kemudian dikali dengan pajak penghasilan yang terutang. Jadi kita harus menghitung dulu nih ketiga aspek tersebut untuk membandingkannya. Nah, di sini ada catatan bahwa penghasilan kena pajaknya, jika penghasilan kena pajaknya itu lebih kecil dari jumlah penghasilan luar negeri, maka pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan itu adalah maksimal sebesar pajak penghasilan terutang. Jadi nanti akan dijelaskan lagi berdasarkan contoh soalnya. Nah, di sini ada ketentuan khusus nih. Jadi berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, maka ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, unsur penghasilan yang dikenai pajak final itu tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Jadi untuk pajak-pajak yang sifatnya final, baik itu pasal 4 ayat 2, pasal 15 itu tidak bisa dikreditkan atau tidak bisa digabungkan dalam pengkreditan pajak luar negerinya. Nah, yang kedua, yang B, ada kerugian di luar negeri yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total. Nah, jadi sudah disinggung tadi bahwa semua kerugian yang ada di luar negeri itu tidak bisa dijadikan sebagai pengurang atau dijadikan penggabungan gitu. Nah, yang C, jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dikreditkan Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambah pada PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan. Yang D, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri itu ternyata melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun mendatang. Jadi ini berlaku jika pajak penghasilan yang terutangnya itu ini berlaku jika batas maksimum kredit pajak luar negerinya itu ternyata masih lebih kecil daripada pajak penghasilan yang terutang. Nah, sisanya itu tidak bisa dikompensasikan. Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau biasa disebut dengan country limitation. Jadi apabila penghasilan luar negeri itu berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Jadi perhitungannya itu dilakukan di masing-masing setiap negaranya itu kita hitung dulu berapa sih pajaknya atau berapa sih kreditnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah cara mekanisme perhitungan pajaknya. Jadi dimulai itu ketika ada inventarisasi pajak penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang sama. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah tahun pajak yang sama. Terus jika misalkan ada kerugian, maka kerugian dari harta yang berhubungan efektif dengan perwakilan luar negeri, jika kerugian tersebut diperoleh dari hubungan efektif tersebut, maka harus diperhitungkan penghasilan neto dari cabang ataupun dari perwakilan di luar negeri. Tapi jika tidak, maka tidak diperhitungkan dengan penghasilan neto atau cabang perwakilan di luar negeri.
Nah, di sini baru kita menghitung penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya nanti ketemu penghasilan PPh yang terutang. Jadi PPh yang terutang itu dipotong dari PPh yang dipotong di luar negeri secara real yang sudah diperhitungkan tarifnya. Terus yang kedua, dihitung PPh berdasarkan P3B yang berlaku, baru dihitung dengan jumlah perbandingan. Jadi ini merupakan 3 cara yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Terus baru kita lihat mana yang paling kecil dari ketiga cara tersebut. Nah, jika iya, maka kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan akan diketahui dengan jelas gitu. Nah, jika penghasilan kena pajaknya itu lebih kecil dari penghasilan luar negeri, maka maksimal kredit pajak yang diberlakukan itu adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang. Nah, ini contohnya. Jadi di sini PT Indo Produk pada tahun pajak 2017 itu memiliki penghasilan sebagai berikut. Untuk penghasilan dalam negerinya, dia memiliki 3 penghasilan. Yang pertama ada penghasilan neto yang sifatnya non-final sebesar 6 miliar, penghasilan yang dikenakan PPh final 2 miliar, penghasilan neto lainnya 1 miliar. Dan penghasilan luar negerinya, dia itu mendapatkan penghasilan neto usaha dari negara X itu sebesar 1 miliar. Yang kedua, dia mendapatkan rugi nih sebesar 250 juta di negara X dan rugi pengalian harta di negara Y sebesar 150 juta. Kemudian bunga dari negara Z sebesar 250 juta. Di sini dipotong PPh untuk di negara X sebesar 300 juta dan pemotongan PPh atas bunga di negara Z itu sebesar 45 juta. Nah, di sini antara Indonesia dan negara Z itu terdapat P3B yang berlaku yang menyatakan bahwa penghasilan bunga itu dikenai tarif 10%. Jadi aslinya PPh yang dipotong itu adalah 45 juta. Tetapi karena ada hubungan efektif di sini ada P3B, jadi penghasilan bunganya itu bisa lebih rendah. Jadi 10%-nya 10% lebih rendah. Jadi di sini pertanyaannya hitunglah besarnya pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan. Jadi langkah pertama kita harus melakukan yang namanya penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan antara penghasilan neto dalam negeri dan penghasilan neto di luar negeri. Penghasilan neto dalam negeri kan tadi ada 3 ya, non-final, final, dan penghasilan neto lainnya. Nah, tapi yang bisa digabungkan itu adalah penghasilan non-final dan penghasilan lainnya. Karena menurut ketentuan yang berlaku, penghasilan yang sifatnya final itu tidak bisa dikreditkan. Jadi di sini totalnya adalah 6 miliar ditambah 1 miliar jadi 7 miliar. Untuk penghasilan neto luar negeri kan tadi mendapatkan penghasilan dengan 3 sumber negara dari negara X, negara Y, dan juga negara Z yang masing-masing diperhitungkan. Di negara X tadi dia mempunyai penghasilan neto usaha 1 miliar dan juga rugi 250 juta. Nah, dalam hal ini ruginya itu menjadi pengurang. Jadi 1 miliar dikurangin 250 itu sebesar 7. Sedangkan di negara Y rugi pengalian hartanya itu tidak diperhitungkan sebesar 150 juta karena kan dia tidak memiliki usaha di negara X gitu. Terus di negara Z ada bunganya diperhitungkan seluruhnya 250 juta. Ini penggabungan usahanya ya, penggabungan penghasilannya. Terus penghitungan PPh yang terutang, selanjutnya kita menghitung PPh terutangnya. Jadi di total tadi penghasilan neto dalam negeri 7 miliar ditambah sama 1 miliar yang berasal dari 750 ditambah 250. Nah, untuk penghasilan neto fiskalnya, jadi totalnya itu ada 8 miliar. Penghasilan kena pajaknya 8 miliar. Jadi bisa dikatakan penghasilan neto fiskal itu sama dengan penghasilan kena pajak. Baru nanti kita hitung PPh yang terutang berdasarkan pasal 17, yaitu sebesar 2 miliar. Nah, di sini baru deh kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya itu berapa, dihitung dari jumlah yang terkecil. Jadi kan tadi ada 3 negara, penghasilan dari luar negeri ada 3 negara X, Y, sama Z. Untuk negara X, penghasilan PPh yang dipotong di luar negeri itu adalah 300 juta ya, untuk di negara Y itu 0, di negara Z itu 45 juta. Ini tuh berasal dari yang tadi nih, PPh yang dipotong 300 juta, 0 sama 45 juta. Nah,
Tapi menurut PPh yang seharusnya berdasarkan P3B yang berlaku, itu yang di negara Z kan tadi dia punya tarif tax treaty P3B 10%, jadi dari 45 jadi 25 juta. Nah, kemudian kita hitung perbandingannya bisa dilihat di bawah, yaitu yang pertama di negara X, sumber penghasilan di negara X dibagi total penghasilan dikali PPh yang terutang. Jadi penghasilan di negara X 750 juta dibagi dengan 8 miliar dikali 2 miliar. Ketemu di sini 187.500.000. Untuk di negara Y tidak diperhitungkan karena dia hanya memiliki rugi penghasilan, dia tidak mempunyai penghasilan di negara Y tersebut. Di negara Z diperhitungkan sama caranya kayak di negara X, yaitu sumber penghasilan di negara Z dibagi total penghasilan dikali PPh yang terutang. Nah, maka PPh luar negeri yang dapat dikreditkan itu penjumlahan dari 187.500 juta ditambah dengan 25 juta. Nah, ini kan ini kita bandingkan nih dari ketiganya, antara yang di negara X ada 300 juta dengan 187.500. Nah, mana yang paling kecil? Yaitu yang 187.500. Nah, di negara Z itu ada 45, 25, dan 62.500. Nah, mana yang paling kecil? Yaitu yang 25 juta. Maka yang diambil adalah yang 25 juta dan 187.500. Jadi, kita harus membandingkan dari mana yang paling kecil. Nah, jadi jumlah kredit pajak yang bisa dikreditkan itu adalah 212.500.000. Nah, ini ada ilustrasi penggabungannya. Jadi, misalkan dia mempunyai penghasilan dari usaha di Inggris tahun pajak 2016 sebesar 600 juta, terus dia mendapatkan dividen yang dibayarkan di tahun 2016 sebesar 100 juta, dan dia mendapatkan dividen juga dari XY Corp di Cina itu sebesar 80 juta yang dibayarkan di tahun 2016 juga. Terus yang nomor 4 itu dia mendapatkan bunga tapi diterimanya di bulan Juli tahun 2017. Nah, ini mana yang bisa digabungkan penghasilannya? Jadi yang bisa digabungkan itu hanya poin 1 sampai ke 3. Poin 4 itu tidak bisa digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk tahun pajak 2012. Karena 2011 karena dia itu baru dibayar pada Juli tahun 2017. Jadi baru bisa dikompensasikannya itu di tahun pajak 2012. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ilustrasi penghasilan luar negeri dari beberapa negara. Di sini ada contoh PT Amboy di Yogyakarta pada tahun 2011 memperoleh penghasilan neto diantaranya penghasilan dari dalam negeri sebesar 2 miliar rupiah, penghasilan dari Italia dengan pajak 40% 1 miliar rupiah, penghasilan dari Inggris dengan pajak 30% yaitu 2 miliar rupiah. Oleh karena itu jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar rupiah. Nah, bila penghasilan neto ini sama dengan penghasilan kena pajak, maka besarnya pajak penghasilan yang terutang menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 25% dari jumlah penghasilan neto, yaitu hasilnya adalah 1,25 miliar. Selanjutnya, untuk menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri berdasarkan 3 aturan tadi. Di sini kita menghitung terlebih dahulu batas maksimum dengan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan total penghasilan yang dikalikan dengan total pajak penghasilan terutang menurut pasal 17 tadi. Untuk di Italia, yaitu jumlahnya adalah 250 juta, di Inggris 500 juta. Lalu pajak yang terutang di Inggris, yaitu tadi sebesar 30% dari penghasilannya, yaitu 2 miliar. Oleh karena itu, pajak yang terutang di Inggris adalah 600 juta. Nah, 600 juta ini lebih besar dari batas maksimum kredit yang dapat dikreditkan tadi berdasarkan perhitungan penghasilan luar negeri yang dibandingkan dengan total penghasilan dikali total pajak penghasilan terutang. Maka yang diambil di sini untuk Inggris adalah 500 juta. Sedangkan untuk Italia, karena tadi pajak
tarif pajaknya yaitu 40%, yang mana penghasilannya adalah 1 miliar, maka pajak penghasilan yang terutang di Italia adalah 400 juta. Nah, 400 juta ini lebih besar dari penghitungan batas maksimum kredit pajak berdasarkan perbandingan penghasilan luar negeri dan total penghasilan dikali total pajak penghasilan terutang. Maka yang diperhitungkan di sini untuk negara Italia adalah 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri dari Italia dan Inggris adalah 250 juta untuk Italia dan 500 juta untuk Inggris. Maka jumlah totalnya adalah 750 juta. Selanjutnya adalah ilustrasi kerugian di luar negeri. Sebagai catatan, di sini kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Maka untuk perhitungannya di sini ada contoh PT Kutilang di Malang yang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 yang diantaranya di Australia memperoleh laba 1 miliar dengan pajak 400 juta, di Singapura memperoleh laba 3 miliar dengan pajak 900 juta, di Vietnam menderita kerugian 2, miliar rupiah, dan penghasilan usaha dalam negeri 4 miliar. Untuk penghitungan kredit pajak luar negerinya adalah ditotalkan dari laba di Australia dan di Singapura, sedangkan rugi di Vietnam tadi tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, jumlah penghasilan luar negerinya adalah 4 miliar. Dan ditambah dengan penghasilan dalam negeri 4 miliar, maka jumlah penghasilan netonya adalah 8 miliar. Untuk pajak penghasilan terutang berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, 25% dari jumlah penghasilan neto yaitu 2 miliar. Sedangkan batas maksimum kredit pajak luar negeri sama seperti perhitungan sebelumnya. Untuk Australia, 1 miliar dibandingkan dengan total penghasilannya, yaitu 8 miliar dikalikan dengan total PPh terutang tadi, besarnya 250 juta. Sedangkan pajak yang terutang di Australia tadi adalah 400 juta. Jadi maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta karena pajak yang terhutang di Australia ini lebih besar dari perhitungan yang tadi. Perhitungan penghasilan luar negeri yang dibagi dengan total penghasilan dikali total pajak penghasilan terhutang. Untuk Singapura, 3 miliar dibagi dengan total penghasilan dan dikalikan dengan total pajak penghasilan terhutang, hasilnya adalah 750 juta. Sedangkan pajak yang terhutang di Singapura adalah sebesar 900 juta dan lebih besar dibanding batas maksimum 750 juta, sehingga pajak yang boleh dikreditkan adalah 750 juta. Sehingga di sini jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 250 juta dari Australia dan 750 juta untuk Singapura, yaitu totalnya adalah 1 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.